Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Alansi Coin. Hari ini hari Minggu, 22 Mei sekitar pukul 10 lebih 11 menit. Nah, hari ini kita akan kembali melihat ya chart kita BTC USDT di time frame daily. Gitu ya. Jadi kita akan kembali melakukan analisa untuk 7 hari ke depan, perkiraan atau prediksi harganya seperti apa nih, gitu ya. Kalau kita perhatikan seminggu terakhir ya, sejak terakhir kita melakukan analisa hari Minggu hingga hari ini, sebenarnya tidak banyak perubahan yang berarti gitu ya. Jadi masih sideways dengan range di sini ya, antara 31-32 dengan bottomnya masih di atas 28.000. Begitu ya. Tampaknya untuk beberapa hari ke depan pun tidak akan terlalu banyak pergolakan harga gitu ya. Kenapa? Ada salah satu alasan yang sebenarnya saya pengen kita lihat bareng-bareng gitu ya. Ini adalah source dari Yahoo Finance. Saya mencoba untuk googling dan pengen mengikuti nih secara lebih detail gitu ya kabar mengenai Terra Luna seperti apa gitu. Karena saya tidak selalu mengikuti perkembangan semua cryptocurrency, semua blockchain gitu ya. Too many gitu ya, terlalu banyak. Nah, kalau kita perhatikan di sini, salah satu poin yang menarik adalah di sini. Gitu ya. Jadi saat ini pada intinya kalau saya summary ya dari sini, Mr. Kwon mengusulkan untuk pembaruan Luna di mana sistem yang baru nanti tidak memasukkan lagi stable USD tetapi hanya memproduksi Terra Luna gitu ya, dimana blockchainnya juga tetap efektif. Sedangkan Luna yang lama itu nanti akan diubah namanya menjadi Luna Classic, jadi di forking gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini tanggal terbitnya berita ini kan 19 Mei gitu ya, berarti sudah 3 hari yang lalu kurang lebih. Bisa jadi 2 hari karena ada perbedaan time gitu kan, time zone. Namun quorum belum terpenuhi, itu tanggal 19 kemarin ya. Dan akan ditutup tanggal 25, berarti 3 hari lagi. Kita lihat ke websitenya Terra sendiri gitu ya. Kalau kita perhatikan saat ini harusnya quorum sudah terpenuhi. Karena total vote-nya adalah 64%, di mana minimalnya adalah 40%. Gitu ya. Dan kalau kita lihat 63%-nya memang menyetujui. Berarti sejauh ini gitu ya masih ada kemungkinan untuk uh, ini swing dalam artian berubah menjadi negatif atau ditolak bisa saja. Jadi kita masih punya waktu tunggu sampai tanggal 25 dan kemungkinan itu juga yang ditunggu oleh market gitu ya. Karena sempat saya sampaikan juga sebelum-sebelumnya kan bahwa ini pergerakan panjang akan bisa terjadi atau rally panjang akan bisa terjadi entah itu naik ataupun turun ya ketika ada berita yang searah atau senada gitu ya, yang artinya kalau beritanya terlalu negatif ya dia akan mendorong turun lagi lebih cepat gitu ya. Namun jika beritanya positif kemungkinan besar dia akan mendorong ini minimal sampai ke angka 35.000 dulu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa oh ini nanti bisa 40.000, 50.000 kembali ke 70 ribuan gitu. Enggak, that's too far gitu ya. Namun saat ini setidaknya target kita adalah dia kembali ke range 35-40 ribu gitu ya. Dan kita butuh supply berita bagus tentu saja gitu. Nah, harapannya apa sih kalau dari sudut pandang saya gitu ya, dari analisa saya, menurut saya kalau Luna ini benar-benar bisa diaktifkan kembali, di mana voting ditutup tanggal 25 dan eksekusinya itu direncanakan tanggal 27 gitu ya.
Nah, kalau itu bisa tereksekusi, maka saya katakan di awal belum tentu itu akan menyebabkan hype yang benar-benar besar. Namun, itu bisa menjadi berita awal yang akan mendorong sedikit pergerakan BTC ke atas. Oke, jadi kalau ditanya, ya saat ini menurut saya untuk beberapa hari ke depan tidak akan terlalu banyak pergerakan berarti, artinya kita tetap main di range yang sama ya, antara 32.000 sampai ke 26.000. Oke, range-nya masih di kisaran itu. Ya, karena di sini support 26.000 belum tersentuh sama sekali. Sementara untuk batas atasnya itu maksimal kalaupun ternyata nih beritanya hype gitu ya. Karena kan kita update video ini per hari Minggu ya normalnya ya. Maka capsnya itu masih di kisaran antara 35.000 dengan 40.000. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang intinya pengen koleksi nih, belum sempat beli BTC gitu ya. Selama BTC di bawah 30.000, saya sarankan teman-teman sudah mulai bisa koleksi. Itu. Nah, di sisi lain kalau ada yang nanya, Pak, apakah Terra Luna ini jadi worth atau tidak gitu ya untuk kita invest masuk gitu ya. Kalau buat saya ini lebih pada gambling. Karena faktanya belum execute gitu ya. Artinya masih menunggu keabsahan tanggal 25 dan kemudian implementasi mulai tanggal 27 gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman yang it's okay, no problem gitu ya. Saya punya budget yang cukup, punya budget yang oke kok untuk buy it gitu ya. Ya udah, mumpung ini murah gitu ya. 50.000 mungkin atau 100.000 mungkin gitu ya, ditanamkan di Luna itu sudah dapat cukup banyak sih. Jadi kalaupun memang ini nanti benar-benar bisa hype, ya dari 50.000 atau 100.000 itu yang akan berkembang gitu kan. Atau kalau misalnya gagal, ya setidaknya resikonya buat teman-teman masih bisa diterima gitu ya. Anggap saja kehilangan uang rokok gitu kan, atau uang makan untuk ya jajan yang nyaman gitu kan. Itu sih. Jadi saya pribadi tidak terlalu menganjurkan bahwa wah ini beli besar-besaran ya mumpung murah. Tidak seperti itu gitu ya. Karena case untuk votingnya sendiri belum selesai, dan kemudian nanti juga implementasinya jika pun disetujui itu seperti apa kita juga masih belum tahu gitu ya. Jadi masih wait and see. Jadi posisi saat ini itu menurut saya 99% gambling. Jadi ada perbedaan ya antara investasi di BTC dengan kita gambling di Luna. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara keduanya gitu ya. Kalau BTC kita punya dasar yang kuat, kita menunggu halving berikutnya tahun 2024-2025 gitu ya, hype-nya baru akan terasa. Sementara kalau untuk Luna ini benar-benar gambling gitu, karena bisa saja shutdown total alias tidak jadi di apa-apakan gitu ya. Jadi demikian analisa dari saya. Kalau mungkin teman-teman memiliki analisa yang berbeda atau teman-teman punya pendapat yang berbeda, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akan jumpa kembali di episode-episode berikutnya. Silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Aliansi Coin. Oke, see you in next episode. Sehat selalu dan sukses buat kita semua. Salam profit.